Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah at-talabah fi hadzal majlis. Majlisun min majalis mudarasati kitabi durusil lughah al-arabiyyah al-juz' ats-tsani alladzi nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yu'allimana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala aidan wa nasta'inuhu ala fahmi hadhihi al-lughah asy-syarifah allati hiya lughatul Qur'anil Karim wa lughatu sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah al-Juz' ats-tsani jilid yang kedua. Dan pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran lanjutan dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah jilid yang pertama. Ini kita tampilkan kitabnya, foto kitabnya. Nah, ini kitab yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-Juz' ats-tsani. Baik, kemudian di kesempatan ini kita langsung akan masuk kepada ad-darsul awal. Kita mempelajari pelajaran yang pertama dari kitab ini, min hadzal kitab, wa huwa ad-darsu al-awwalu. Fi hadzal darsi hiwarun. Pada pelajaran yang pertama ini ada hiwar yang terjadi antara Hashim dan al-mudarris, antara Hashim dengan al-mudarris, sebagaimana seperti pada pelajaran-pelajaran yang ada pada kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah al-Juz' al-Awwal. Metode pembelajaran kita insyaallah taala di sini akan ana bacakan hiwarnya, kemudian kita terjemahkan. Kemudian setelah itu kita jelaskan kaidah nahwu dan sharaf yang ada dalam pelajaran ini. Kemudian kita minta kepada ikhwan yang menyimak untuk membaca di rumahnya masing-masing dengan melihat kepada kitab. Taib al-an iftahu kutubakum ayul ikhwah wa naqra ad-dars al-awwal. Silakan dibuka kitabnya dan kita akan membaca ad-dars al-awwal, pelajaran yang pertama. Tayyib, ana sa'aqra 'alaikum hadha dars. Qala Hashimun, assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-mudarrisu, wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Hashimun, kaifa haluka ya ustad, la'allaka bi khairin. Qala al-mudarris, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim, ana uhibbuka katsiran ya Hashim, innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim. Qala Hashimun, inni minal Hindi. Qala al-mudarrisu, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal Hindi. Qala Hashimun, la, innahu min Pakistan. Qala al-mudarrisu, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim, aminal yabani hiya. Qala Hashimun, la, innaha minal Hindi. Qala al-mudarrisu,
aghaliyatun hiya am rakhisatun? Qala Hashimun innaha rakhisatun jiddan, innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Qala al-mudarrisu kam akhun laka ya Hashimu? Kemudian qala Hashimun li thalathatu ikhwatin. Qala al-mudarrisu atullabun hum? Qala Hashimun la innahum tujjarun. Qala al-mudarrisu wa kam ukhtan laka? Qala Hashimun li arba'u akhwatin. Qala al-mudarrisu afil hindi hunnal ana? Qala Hashimun la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Qala al-mudarrisu atalibatun hunna? Qala Hashimun la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Hadha huwa al-hiwaru fi hadha dars. Ini hiwar atau dialog, percakapan yang ada pada pelajaran ini. Di pelajaran yang pertama pada ad-darsu al-awwal. Baik, sekarang kita terjemahkan ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama. Qala Hashimun, Hashim berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam ini merupakan tahiyatul Islam, merupakan ucapan kaum muslimin yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalamnya doa. Ketika kita bertemu, maka seorang muslim kita mengucapkan salam, kemudian menjawabnya. Qala Hashimun, Hashim berkata, kaifa haluka ya ustadz? Bagaimanakah kabarmu wahai ustadz? La'allaka bi khair. Semoga, mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Dan bagaimanakah kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Aku sangat mencintaimu wahai Hashim. Innaka talibun zakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Sesungguhnya engkau adalah seorang siswa yang cerdas, zakiyun, wa mujtahidun, dan bersungguh-sungguh, wa dhu khuluqin, dan juga memiliki akhlak yang baik. Amin Pakistana anta am minal Hindi ya Hashim? Apakah engkau berasal dari India atau dari Pakistan wahai Hashim? Atau apakah engkau berasal dari Pakistan ataukah dari India wahai Hashim? Qala Hashimun, Hashim berkata, inni minal Hindi. Sesungguhnya saya berasal dari India. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli. Dan temanmu yang keluar sekarang bersamamu dari kelas, ahuwa aidon minal Hindi? Apakah dia juga berasal dari India? Qala Hashimun, Hashim berkata, la innahu min Pakistana. Bukan atau tidak, sesungguhnya dia berasal dari Pakistan. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu bagus wahai Hashim. Aminal yabani hiya? Apakah dia dari India, dari Jepang?
Qala Hashimun, Hashim berkata, la, bukan, innaha minal Hindi. Sesungguhnya ia, ini jam tangan itu berasal dari India. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, aghaliyatun hiya am rakhisatun. Apakah ia mahal ataukah murah? Qala Hashimun, innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya ia harganya sangat murah. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sesungguhnya harganya hanya 100 rupiah saja. Qala al-mudarrisu, kemudian Pak guru berkata, kam akhon laka ya Hashim. Berapa saudara laki-laki yang kau miliki wahai Hashim? Qala Hashimun, kemudian Hashim berkata, li thalathatu ikhwatin. Saya memiliki 3 saudara laki-laki. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, atullabun hum. Apakah mereka para mahasiswa atau para siswa? Qala Hashimun, Hashim berkata, la, bukan, innahum tujjarun. Innahum, sesungguhnya mereka, tujjarun, para pedagang. Qala al-mudarrisu, kemudian Pak guru berkata, wa kam ukhtan laka, dan berapakah saudara perempuan yang engkau miliki? Qala Hashimun, Hashim menjawab, li arba'u akhwatin. Saya memiliki 4 saudara perempuan. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, afil Hindi hunnal ana. Apakah mereka sekarang berada di India? Qala Hashimun, Hashim menjawab, la, tidak. Inna hunna huna, sesungguhnya mereka huna di sini, bil Madinatil Munawwarati, di kota Madinah Munawwarah, ma'a abi wa ummi, bersama ayahku dan ibuku. Qala al-mudarrisu, Pak guru berkata, at-talibatun hunna. Apakah mereka para mahasiswi? Qala Hashimun, Hashim berkata, la, bukan, inna hunna mudarrisatun. Sesungguhnya mereka para guru, bil madrasati tsanawiyyati, di sekolah SMA. Tayyib. Ini ikhwan fillah, sudah kita terjemahkan pelajaran ini, hiwar yang ada pada ad-darsul al-awwal dari kitab ini. Kemudian silakan ditulis pada bukunya di kitab antum terjemahannya, dan kemudian dibaca. Taib ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala. Kemudian setelah itu, di dalam pelajaran ini kita mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan, ada tarkibul jumlah ya di sini ya, yang baru, yaitu kaifa haluka ustadu la'allaka bi khairin, mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Kaifa haluka ustad, bagaimanakah kabarmu? Ini ibarah atau ungkapan yang sering digunakan dalam keseharian ya, untuk menanyakan kabar. Kaifa haluka ya ustad, ya, kaifa haluka ya akhi, kaifa halukum ya ikhwani ya. Dan disertai dengan doa di sini adalah la'allaka bi khairin, la'allaka bi khairin, mudah-mudahan engkau dalam keadaan baik. Dan sesuaikan dengan domirnya yang diajak bicara. Kalau anta la'allaka bi khairin, antum la'allakum bi khairin, anti la'allaki bi khairin, dan seterusnya. Kemudian juga
Di dalam pelajaran ini kita mempelajari tentang inna wa akhwatuha. Kalau kita perhatikan di sini kita mendapati ada kalimat inni minal hindi. Sesungguhnya saya dari India. Begitu juga kita dapati di dalam kalimat di sini ada innahu min Pakistan. Sesungguhnya dia dari Pakistan. Dan juga ada kalimat inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu bagus wahai Hashim. Dan juga ada kalimat innaha minal hindi. Sesungguhnya dia dari India. Nah, yang berkaitan dengan nahwu, kaidah nahwu yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha. Tapi di sini akan kita jelaskan yang berkaitan dengan inna wa akhwatuha, huruf inna dan saudari-saudarinya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa di dalam hiwar tadi ada kalimat inni minal hindi. Sesungguhnya saya dari India. Innahu min Pakistan. Sesungguhnya ia dari Pakistan dan seterusnya. Dalam kalimat ini terdapat inna wa akhwatuha. Ada huruf inna, ada huruf inna. Dan inna wa akhwatuha adalah huruf yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Kemudian merubah hukum i'rab atau hukum mubtada dan khabar. Kita sudah pelajari tentang al-jumlah al-ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar mubtada. Kita ketahui bahwasanya mubtada itu hukumnya marfu dan juga khabar mubtada juga hukumnya marfu. Maka di dalam bahasa Arab ada keadaan di mana mubtada dan khabar itu kemasukan inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Dan inna dan saudari-saudarinya nanti adalah huruf-huruf yang masuk ke dalam mubtada dan khabar dan merubah hukum mubtada dan khabar dan merubah hukum i'rabnya. Nah, kita bacakan di sini inna wa akhwatuha, huruf inna dan saudari-saudarinya. Huruf inna dan saudari-saudarinya adalah huruf-huruf yang masuk ke dalam mubtada dan khabar mubtada serta merubah hukum i'rab keduanya. Ini hukum akhir dari kata tersebut. Kemudian amalan inna wa akhwatuha, ketika inna masuk ke dalam mubtada dan khabar, ini menyebabkan terjadi perubahan pada mubtada dan khabar. Artinya inna wa akhwatuha ini memiliki amalan-amalan yang dapat merubah keadaan akhir dari mubtada dan khabar. Di antaranya yang pertama adalah inna itu menasabkan mubtada, ini menjadikan mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub setelah kemasukan inna. Kemudian yang kedua, merofakkan khabarnya. Maksudnya adalah yang menjadikan khabar mubtada yang tadinya marfu menjadikan marfu juga, atau tetap marfu. Jadi ini yang pertama, mubtada kemasukan inna menjadi mansub, khabar mubtada kemasukan inna maka marfu. Kemudian yang ketiga, menamakan mubtada menjadi isim inna. Artinya bahwa ketika mubtada dan khabar kemasukan inna, maka mubtada berubah namanya menjadi isim inna. Dan yang keempat, menamakan khabar mubtada menjadi khabar inna. Ketika khabar mubtada atau mubtada dan khabar mubtada kemasukan inna, maka khabar mubtadanya berubah namanya menjadi khabar inna. Intinya bahwa inna dan
saudari-saudarinya ini huruf-huruf yang akan masuk ke dalam mubtada dan khabar mubtada. Kemudian menjadikan mubtada itu sebagai isim inna dan mansub hukumnya, dan khabar mubtada sebagai khabar inna dan hukumnya marfu. Kita berikan contoh di sini, contoh mubtada yang dalam bentuk isim dhahir. Ya, kemudian pemasukan inna. Contohnya adalah al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Ini al-kitabu jadidun adalah jumlah ismiyah, ya, karena diawali oleh isim yaitu al-kitab. Kemudian sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari bahwa jumlah ismiyah itu, ya, isim yang pertama disebut mubtada dan hukumnya marfu, kemudian yang setelahnya adalah khabar mubtada dan hukumnya marfu. Sehingga, ya, al-kitabu ini mubtada'un marfu'un, atau i'rab ringkasnya adalah al-kitabu mubtada'un marfu'un, mubtada yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah pada akhirnya. Kemudian jadidun i'rabnya adalah khabarul mubtada'i marfu'un, khabar mubtada yang marfu', atau khabar mubtada marfu', atau khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik, kemudian al-kitabu jadidun kita masukkan inna di depannya, sehingga kalimatnya menjadi innal kitaba jadidun. Innal kitaba jadidun. Baik, al-kitaba yang asalnya al-kitabu, ketika kemasukan inna maka menjadi mansub, harokatnya fathah. Innal kitaba jadidun. Kemudian, ya, kita i'rab inna di sini adalah harfu taukidin wa nasbin, yaitu inna adalah di sini adalah huruf, ya, yang maknanya taukid untuk menguatkan kalimat, ya, dan dia adalah huruf yang menasabkan isimnya. Al-kitaba i'rabnya adalah ismu inna mansubun. Jadi isim inna yang mansub, isim inna mansub. Kemudian jadidun khabar inna marfu'un. Ya, jadidun ini sebagai khabar inna marfu'un. Ya, ini, ya, mubtada dan khabar mubtada setelah kemasukan inna, maka isim setelah inna itu adalah isim inna mansub, dan setelahnya adalah khabar inna itu marfu. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, contoh mubtada yang dalam bentuk dhamir, ya, sehingga isim innanya pun dia dalam bentuk dhamir. Isim inna dalam bentuk dhamir, ya, karena mubtada asalnya dalam bentuk dhamir. Contohnya di sini adalah huwa talibun. Dia seorang siswa. Kemasukan inna maka menjadi innahu talibun. Sesungguhnya ia seorang siswa. Hum tullabun. Mereka para siswa. Kemasukan inna maka menjadi innahum tullabun. Sesungguhnya mereka para siswa. Hiya talibatun. Dia seorang siswi. Menjadi innaha talibatun. Sesungguhnya ia seorang siswi. Hunna talibatun. Mereka adalah para siswi. Menjadi innahunna talibatun. Sesungguhnya mereka adalah para siswi. Anta talibun. Kamu seorang siswa. Innaka talibun. Sesungguhnya engkau seorang siswa. Antum tullabun. Kalian para siswa. Innakum tullabun. Sesungguhnya kalian para siswa. Anti talibatun. Engkau seorang siswi. Innaki talibatun. Sesungguhnya
engkau seorang siswi. Antunna talibatun, kalian adalah para siswi. Inna kunna talibatun, sesungguhnya kalian adalah para siswi. Perhatikan di sini ikhwan, ya. Kalimat asalnya adalah mubtada dan khobar, dan mubtadanya dalam bentuk dhamir, dan dhamirnya tentunya adalah dhamir munfasil, ya. Huwa talibun, hum tullabun, hiya talibatun, hunna talibatun, anta talibun, antum tullabun, anti talibatun, antunna talibatun. Jadi mubtadanya semuanya di sini dalam bentuk dhamir, ya, munfasil. Huwa, hum, hiya, hunna, anta, antun, anti, antunna. Maka ketika kemasukan inna, maka ya, dhamir munfasilnya berubah menjadi dhamir muttasil, sehingga menjadi innahu talibun. Jadi tidak boleh inna huwa talibun, ini keliru, ya. Hum tullabun, innahum tullabun, ya. Dan ini memang hum sudah asalnya hum innahum tullabun. Hiya talibatun, innaha, dhamir hiya menjadi ha karena bersambung dengan inna. Innaha talibatun, hunna talibatun, jadi inna hunna talibatun. Anta talibun menjadi innaka talibun. Jadi anta ketika bersambung dengan inna berubah menjadi dhamir muttasil ka, al-kaf di sini. Innaka talibun. Antum tullabun, innakum tullabun. Antum berubah menjadi kum karena bersambung dengan inna. Anti talibatun, innaki talibatun. Kata anti atau dhamir anti, ya, berubah menjadi ki. Innaki talibatun, antunna talibatun, jadi inna kunna talibatun. Kemudian dari sisi i'rab, karena mubtadanya dalam bentuk dhamir, dan kita ketahui bahwa dhamir itu adalah mabni, maka i'rabnya di sini mubtadanya fi, ya, mabniyun fi mahalli raf'in, menempati i'rab al-mahal, ya. Jadi huwa talibun di sini huwa, ya, mubtada'un mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in. Kemudian juga, ya, ketika kemasukan inna, maka isim innanya, ya, karena dia dhamir dalam bentuk dhamir, yang dhamir itu adalah mabni, maka i'rabnya pun i'rab mahallan, sehingga kita katakan innahu, ya, al-ha di sini adalah ismu inna, isim inna, mabniyun fi mahalli nasbin. Jadi mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin, isim inna yang mabni, ya, fi mahalli nasbin, di tempat posisinya nasab. Ya. Kemudian mudah-mudahan jelas ya ikhwan. Kemudian untuk kaidah yang selanjutnya, di sini kita berikan beberapa hal yang berkaitan dengan inna wa akhwatuha. Bahwasanya kita sebutkan tadi inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Di dalam pelajaran, ya, tadi hanya disebutkan dua, yaitu inna dan la'alla. Maka di sini kita sebutkan tentang huruf-huruf inna wa akhwatuha. Apa saja huruf-huruf yang masuk ke dalam mubtada dan khabar mubtada yang menjadikan menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Nah, huruf-huruf ini ada 6. Huruf-huruf inna wa akhwatuha ada 6. Yang pertama inna, dan inna ini disebut dengan huruf taukid atau harfu taukidin,
yang artinya sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah anna, dan anna ini juga huruf taukid atau harfu taukid, yang mana sama sesungguhnya atau juga sering diterjemahkan bahwasanya. Kemudian yang ketiga adalah lakinna. Lakinna ini adalah harfu istidrak atau huruf istidrak yang artinya akan tetapi. Kemudian yang keempat ka'anna. Ka'anna ini adalah harfu tasbih atau huruf tasbih yang artinya adalah seperti atau seakan-akan. Kemudian yang kelima adalah la'alla. La'alla artinya dia adalah huruf tarajji, harfu tarajji yang artinya adalah semoga atau mudah-mudahan, mudah-mudahan. Dan yang terakhir yang keenam adalah laita yang disebut dengan huruf atau harfu tamanni. Harfu tamanni, huruf tamanni atau huruf untuk angan-angan yang bisa kita terjemahkan seandainya. Jadi inna wa akhwatuha itu ada 6 huruf. Yang pertama inna, yang kedua anna, yang ketiga lakinna, yang keempat ka'anna, yang kelima la'alla, dan yang keenam laita. Jadi perhatikan bahwasanya huruf-huruf ini apabila dia masuk ke dalam mubtada dan khabar mubtada, maka akan merubah yang tadinya mubtada berubah menjadi isim, ya, inna atau isim huruf sebelumnya, dan khabarnya menjadi khabar inna atau khabar, ya, huruf sebelumnya apabila bukan inna, kemudian menjadikan isim inna, ya, itu mansub dan khabar inna itu marfu. Dan tentunya tanda nasabnya dan tanda rafa'nya sesuai dengan katanya, dengan isimnya, apakah dia isim mufrad, apakah dia isim mutsanna, apakah dia isim jama', dan seterusnya sebagaimana kaidah tentang tanda i'rab, ya, pada isim-isim yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah taala, insyaallah kita akan bacakan sekali lagi materi ini. Kemudian nanti tentunya kita minta kepada ikhwan untuk membacanya dengan kitab yang ada. Baik. Kita akan kembali kepada halaman yang pertama. Nah, baik, ana akan bacakan kembali. Ad-darsul awwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. الحمد لله. وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ إني من الهند. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ لا، إنه من باكستان. إن ساعتك جميلة يا هاشم. أمن اليابان هي؟ لا، إنها من الهند. أغالية هي أم رخيصة؟ إنها رخيصة جدا. إنها ب100 روبية فقط. كم أخا لك يا هاشم؟ لي 3 إخوة. أطلاب هم؟ لا، إنهم تجار. وكم أختا لك؟ لي 4 أخوات. أفي الهند هن الآن؟
la innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi atalibatun hunna la innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Tapi ikhwan fillah sekalian, setelah antum atau setelah kita selesai dari membaca pelajaran ini, kemudian memahaminya, maka kemudian kita meminta kepada ikhwan untuk mengerjakan tamarin, latihan-latihan. Dari latihan yang pertama, silakan nanti ditulis di dalam atau dijawab di bukunya masing-masing, kemudian nanti dibaca. At-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Dan soal-soal pada at-tamrin awal ini masih berkaitan dengan hiwar, ya. Dan berkaitan dengan hiwar. Al-awwalu min aina Hashimun. Atsani ayuhibbuhul mudarrisu. Atsalits min aina sa'atuhu. Arabi bikam hiya. Al-khamis kam akhan lahu. Asadis kam ukhtan lahu. Kemudian pada at-tamrin ats-tsani di sini disebutkan da hadhil alamata, ini alamatus sahih amama al-jumal as-sahihati wa hadhihi al-alamata alamatul khata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Kita diminta pada at-tamrin ats-tsani untuk menconteng atau memberikan tanda checklist pada kalimat yang benar dan memberikan tanda silang pada kalimat yang salah. Pada kalimat yang salah. Silakan nanti dikerjakan dan kita cukupkan pembelajaran pada sesi yang pertama ini dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Awwal, Ad-Darsu Al-Awwal. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.